Saya juga kalau bisa pilih nggak hidup sih, lebih pilih nggak hidup sih. Ya. Karena gue udah kerja keras nih, terus duit gue masuk lagi ke keluarga, terus buat gedein anak. Ya mendingan duit gue simpen buat hobi gue. Saya kan bukan anak konglomerat atau apa. Kalau saya anak konglomerat ya udahlah, try everything lah. Kadang-kadang orang juga motifnya nikah karena mau punya anak. Buat apa? Buat masa tua ada yang temenin. Itu juga selfish. Tapi gue lihat cewek itu kayak ada type, you know. Maksud saya kayak in a sense they're replaceable. Suka dijodohin nggak sama siapa gitu? Mantannya Kaisang ya waktu itu. Gue nggak pernah mau sentuh. Nah ini di pemberitaan di TV kita sering lihat kamu ditemenin sama tante kamu. Kenapa nggak ditemenin mama kamu? My aunt kan, tante gue kan lawyer ya. Jadi dia memang ngerti tentang legal issue-nya dan cukup deket sama my aunt. Sama mama agak sibuk ya, dia ada bisnis daging terus. Jadi kayak memang dari dulu biasa kalau kayak ke Belitung liburan family yang urusin anak-anak tuh biasa tante. Oh, tante kamu. Iya, dia jadi kayak holiday mom gitu. Dia juga dulu pas umur 10 birthday present gue itu kayak diajak ke South Africa. Oh gitu. Iya, jadi kayak mana we're very close gitu. Tante kamu umur berapa? Udah kayak 50 something. and she's not married. Yeah, exactly. This is my next question. Kamu sempat pas dia ulang tahun kamu posting captionnya unmarried people are awesome. So, kenapa? Coba dijelasin, why do you think unmarried people are awesome? Kamu segitu antinya tentang marriage. Yeah, for me ya, unmarried people itu kayak they don't have like, mereka nggak ada keluarga yang mereka fokus on gitu. Jadi ibaratnya mereka itu lebih pasti fokusnya kepada family yang sebelumnya. Jadi dia lebih banyak waktu buat take care of the siblings, of the family. Jadi in case ada, kan biasa kalau semuanya nikah itu pasti urusan rumah tangga lebih penting, domestic family-nya lebih penting, and the kids kan pasti. Tapi because dia nggak ada anak ya, dia anggap kita semua jadi anak. Jadi dia jadi kayak ibaratnya like the godmother lah among our family. Jadi ibaratnya kalau keluarga kita ada yang kena masalah, ya dia pasti turun tangan gitu. And I feel kayak setiap keluarga ya itu very selfless of her sih. Jadi setiap keluarga seharusnya ada satu yang stay behind to watch over, to safeguard the entire family. That's the concept. Dan mungkin it's gonna be passed down to me gitu. Oh gitu. So I'll take care of my sibling. No, this is just what I made up. Tapi kayak, oh my god. My point kayak intinya kalau gak nikah, ya dia pasti ada banyak waktu buat jagain keluarganya. Jadi nggak selfish with her own problems, and then her husband misalnya atau have kids ada problems. And selain itu ya it's very cool. I mean kayak uangnya kayak disimpan buat kita gitu. Jadi she kinda spend money with us, you know, and then treat us. Jadi kayak for me kayak unmarried people are cool gitu karena kayak mereka bisa free, they can do whatever they want dan mereka nggak ada banyak obligasi, nggak banyak restrictions gitu. Kan kalau nikah kan it takes two to tango, jadi harus banyak compromise. Terus kita aja nggak tahu nanti ada ribut atau apa. Terus pasti ada ekspektasinya seperti apa. Tapi kalau kamu sendiri kan hidup sendiri, you make your own rules, you make your own expectations. There's nothing demanded of you. Sebenarnya bisa cari duit ya, bisa membiayakan diri sendiri, you're good to go gitu. Makanya from that I lihat, and then buktinya ya she's not married tapi she's happy gitu. Most people kan sih takut-takutin kamu kok nggak nikah nanti kamu sendirian, and then siapa yang jagain lu, take care of you, and then kayak pasti sedih. Tapi buktinya ada banyak juga yang nikah tapi sedih juga. Jadi happiness sebenarnya buat saya sih nggak bergantung sama hal-hal di luar ya, tapi lebih balik ke diri sendiri. Kamu yang itu adalah tanggung jawab sendiri buat ya membahagiakan diri sendiri. It's your own responsibility gitu. Jadi lihat dari contoh itu ya, I think it's pretty cool gitu. Maksudnya apalagi perempuan lagi kan, perempuan nggak sih social expectationnya nikah kan, and then dia bisa bilang kayak no I don't want to. Kalau maksud dia sih mau nikah, my aunt mau nikah. Cuman kalau nggak ketemu yang cocok dia nggak akan. She's not gonna get married. Ibaratnya dia nggak akan compromise those standards. Ada beberapa orang yang kayak nikah cuman karena social pressure atau enggak memang wah kepepet aja nih. Maksudnya daripada gue makin tua nggak ada yang nggak laku nggak nikah, cepet-cepet aja whatever guy atau whatever girl I get gue langsung cepet-cepet nikah. Padahal mungkin belum tentu dia benar-benar cinta atau don't know the reason behind why they get married. Sebenarnya kamu tuh bukan percaya dengan orang yang tidak menikah, tapi kamu lebih pengen kalau menikah adalah dengan orang yang benar-benar kamu yakin banget. Tepat, yakin banget. Atau kamu against marriage? Tapi ya jujurnya kayak ini it's like where I come from, if it sounds good, it's probably too good to be true. Jadi kayak yang benar-benar cocok banget itu kayak I feel kayak it's nggak akan ada, nggak akan ada gitu. Jadi gimana? Jadi mendingan sendiri aja. Solusinya ya enakan sendiri aja. I mean kayak the goal in life ya is to have more control over your life. Tapi dari pengalaman kayak nggak ada guarantee hidup, apalagi kayak misalnya kita udah ketemu perempuan nih, kita udah give our best, udah invest in her gitu,
and then bisa aja dia putus, cari someone better atau apa. Jadi kayak terlalu banyak variables. Kalau gue hidup sendiri itu kayak variablesnya lebih terkontrol gitu. I decide when to wake up, I decide what to do gitu kan. Gak banyak ekspektasi. Apalagi kalau nikah itu gak cuman 2 orang loh. Kita itu nikahin satu keluarga gitu. Kita nggak tahu father-in-law-nya, mother-in-law-nya gimana treat kita, atau politik keluarganya kayak gimana. Kamu kayak trauma banget ya mendengar kata perkawinan ya. Sebenarnya trauma itu kayak always negatif ya, tapi kayak sebenarnya trauma is not bad. In my opinion, kayak kita kalau pegang sesuatu yang panas, pasti refleks, pasti nggak mau pegang lagi kan. Dan itu kita belajar gitu. It's a way we learn gitu kan. Itu kayak conditioning gitu, biar kita get better. Kalau nggak ada sensory nerves, kita pegang terus sampai berdarah, sampai luka. Tapi karena kita ada refleks, ya kita bisa adapt. Jadi trauma itu could be a good thing gitu. Saya sih nggak kayak trauma itu kayak tergantung respons kita. It could be a good thing. Jadi dari sana intinya sih saya nggak mau mengulang kejadian orang tua gue sih. Gue rasa kayak kalau gue sih bisa terima, tapi belum tentu anak gue bisa terima, dan gue nggak mau anak gue mengalami hal yang sama. Jadi ya for me kayak lebih enak sendirian juga sih, dan apalagi udah biasa sendirian. Ya berarti segitu traumanya dong, sampai kamu bilang kamu nggak mau anak kamu ngelihat hal yang sama. Iya dong. For me it's more like, tapi kayak gue juga menghindari dan trauma as in kayak gue juga life goal gue juga nggak di situ. Maksudnya kayak ada orang yang trauma tapi they'll still do it. Saya sih lebih ke arahnya kayak ini orang tua gue mau nikah, cuman ini bukan life goal gue. Gue kayak it's not my plan for my life gitu. I have hobbies. Ibaratnya kayak daripada duit gue udah kerja keras nih, terus duit gue masuk lagi ke keluarga, terus buat gedein anak, ya mendingan duit gue simpen buat hobi gue. Tapi ini menarik loh. You mentioned something about tante kamu single, jadi kamu ngelihat dia banyak selflessnya karena banyak bantu keluarga. Tapi at the same time, kalau kamu memilih hidup sendiri, you're also selfish. Karena kamu mendingan menikmati hidup sendiri tanpa harus kompromi sama orang, tanpa harus ngurusin keluarga. Iya kan? Itu ada selfishnya juga berarti kan? Iya, tapi some people say kayak lu nikah itu maksudnya kayak ya harus nikah biar belajar selfless lah ya. Tapi menurut saya kayak isn't it you selfish too, lu nikah, cuma lu kayak tinggalin orang tua lu. Kan biasa pasti kalau lu nikah kan pasti kayak lu fokusnya lebih ke keluarga lu. Cuma orang tua lu ditinggalin, lu mau tahu di panti jompo atau apa kan biasa kayak nggak diurus lah. Atau enggak kadang-kadang orang juga motifnya nikah karena mau punya anak. Buat apa? Buat masa tua ada yang temenin. Itu juga selfish. Lu ibaratnya kayak menaruhkan ekspektasi kepada anak lu buat urusin lu. Padahal zaman sekarang kan anak-anak kan lebih kayak cuek ya. Mereka urusin their own careers gitu kan. Jadi selfish itu kayak nikah nggak nikah juga dua-duanya ada selfish reasons-nya. Pasti ada. Pokoknya punya anak. Kadang-kadang orang tua itu mau punya anak karena mereka mau menutupi kegagalan mereka gitu kan. Mereka mau anak mereka sekolah yang bagus, terus be better than them. Biar mereka merasa kayak wah dia udah achieve sesuatu yang gue belum achieve gitu. And that makes them feel good. Padahal kan ibaratnya anaknya nggak ada free choice gitu, nggak ada free will. Mereka harus ikutin kemauan orang tua. Saya juga rasa kayak saya nggak mau pasti orang tua pasti ada ekspektasi buat anaknya mereka kan, dan itu menjadi beban buat anak kadang-kadang indirectly. Kalau anaknya bisa take it ya nggak apa-apa, cuman kalau enggak ya bisa stres anaknya kan. Kamu sebagai anak ngerasa orang tua kamu punya ekspektasi kamu? Ada, harus dari dulu. Dari dulu ada, harus selesai sekolah tuh harus kuliah. Jadi beban nggak? Atau actually kan tadi kamu bilang kok kayak jadi kalau punya anak tuh kayak anaknya nggak punya free will karena semuanya tuh jadi ekspektasi orang tuh harus sekolah ini, harus kerja ini. Hidup kamu selama ini you think ada free will? Iya, saya merasa kayak ya gitu sih, harus ikutin sekolah apa semua dan kuliah harus diselesain. Saya sempat kayak malas kuliah kan, terus harus selesain. Akhirnya S1 juga. Sekarang naik koas agak males juga, cuman ya udah disuruh. Jadi kayak banyak ekspektasi gitu. Saya juga kalau bisa pilih nggak hidup sih, lebih pilih nggak hidup sih ya. Karena kayak banyak kesibukan gitu. Temen kayak no choice kan. Maksud saya kan kita udah lahir ya saya jalanin aja. Dan saya berharap ya it ends with me gitu. What do you mean? Jadi udah nggak mau ada legacy lagi? Iya, I'm just tired gitu. Just tired of living. If I had a choice, I would choose not to be born. But now that I'm here, I'll just like do whatever I can. Intinya ya, yang penting ya jangan jadi beban aja buat orang. Gue to burden none and be burdenless. Intinya I've done my part, kumpulin duit atau apa, kerja, and then if I die I just pass it to my existing family aja, and then I've done my part gitu. Yang penting jangan jadi beban.
Jadi kamu ngerasa ini hidup kamu sekarang is like kewajiban fulfilling your parents' expectation. Pasti ya semua anak pasti mau lah fulfill their parents, cuman kadang-kadang jadi burden. Nah, saya nggak mau bebankan anak gue dengan hal yang sama gitu. Sebenarnya kamu maunya ngapain? Kalau tanpa fulfilling parents' expectation. Money, I just wanna make a giant airsoft field and I just wanna play airsoft. Apa? Airsoft guns. Airsoft guns? That's what I want to do. Itu aja, simple aja gitu ya. I just want to shoot guns. I don't know. It's my passion. Kayak bener-bener kayak I just love guns. I don't know. Kayak dari kecil ya, my passion itu. Makanya kayak bener-bener saya rasa karena resource saya limited. Maksudnya saya kan bukan anak konglomerat atau apa. Kalau saya anak konglomerat ya udahlah, try everything lah. Nikah, apa, hobi jalan, kan you could do whatever you want. Cuman karena my resource limited, saya udah tahu seberapa susah kerja keras, cari duit. I just wanna focus my resource on things that I want, not what my parents want. Kalau my parents want me get married, I was like, that's your dream. I wanna chase my dream. Jadi kayak and you know, you get married pasti dananya keluar lagi. SP aja sekarang semua sekolah udah naik kali harganya, ya kan? Sekolah yang sekolah bagus. Jadi kayak ya udahlah, saya fokus diri sendiri, cari duit. Kalau ada uang ekstra ya kasih ke keluarga. Everything for the family ya. Yang aku selalu dengar adalah you don't believe in love. Itu udah sangat anti lah, makanya dari tadi pengen hidup sendiri, udah males lah ngelihat ngurusin orang lain, kompromi segala macam. Love is addicting gitu. Maksud saya kayak lama-lama jadi kebiasaan. You know, ada endorfinnya, you get used to it. Nah, what happens when that thing you're used to it's taken away from you gitu. Pasti kayak it's like drugs, you know. Kayak narkoba, kayak ada withdrawal effects-nya. And then you have to get back to being alone again. Padahal dulu bisa hidup sendiri, kenapa tiba-tiba karena ada pasangan nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita harus kan humans are creatures of habit ya. Jadi harus beradaptasi jadi hidup sendiri lagi, dan itu menurut saya counterproductive gitu. Jadi nggak pernah nih kamu misalnya ada siapa sosok baru perempuan atau apa yang kamu sangat tertarik sampai kamu you would open your mind. Kayaknya gue jatuh cinta sama orang, nggak pernah gitu. I'm very sorry to say, tapi gue lihat cewek itu kayak ada type, you know. Jadi kayak not a particular person, but like a type. Jadi kayak let's say the type is tan skin, long hair, tall. Jadi physical banget. Jadi kayak sama maybe character juga fisik, tapi kayak maksud saya kayak ini type itu nggak harus cuma sama satu orang ini, bisa aja berapa orang masuk di dalam type ini. Dan for that I can just go with them gitu. Jadi maksud saya kayak in a sense they're replaceable. So any woman is replaceable. If they hang out with me, they're replaceable. Karena saya dari awal udah ngomong gue nggak mau nikah. Jadi kan semua cowok pasti bisa lihat cewek dan dia pasti tahu lah ini cewek buat long term, ini buat play around. I mean they can look up top to bottom, they will know. Tapi most guys will not tell you. Karena kan if they tell you it's like a turn off. Cepet tuh kayak wah lu cuma mau pakai gue nih, yaudah gue nggak usah malu kan. Kalau pasti cewek kan pasti maunya yang long term kan. Nggak tahu, nggak semua cewek. Nggak semua. Ada juga cewek yang pengen main-main doang kan. Nggak semua cewek actually. Nggak semua. Tapi most of them pasti mereka mau settle down, have kids. It's like the female fantasy. Typical ya. Tapi this is what's interesting ya. I think your views again. This is all about people's perspectives kan beda-beda ya. This is your own perspective. It's either kamu emang you sound very realistic atau you're very extreme. I am an extremist actually. You're very extreme in your views against women, towards women. Sorry. Tapi kayak for some reason gue nggak bisa main tengah gitu. Kayak part of the reason gue stay away from relationship is because I take it too seriously. Bener-bener kayak you ever get that feeling kayak you care about someone so much tapi it becomes toxic. Karena you suka atur apa ini semua karena you want to give your best. Biasa hubungan yang jalan tuh biasa yang hubungan yang cincai aja. Maksudnya kayak ya udah this happen, fine, it's okay kan. Bisa aja selingkuh tapi tetap aja jalan bareng. Mungkin karena kamu cocok sama yang cuek-cuek aja kali, yang nggak ada ekspektasi. Susah ya cocok-cocokan. Maksud saya kayak itu kayak buat saya mau avoid konflik sih intinya sih. Maksud saya kayak kalau ada orang mau sedekat apapun pasti ada konflik. Kita aja pernah berantem sama orang tua, pernah berantem sama adik-adik. Kan itu kan kayak inevitable, pasti ada. Walaupun slack dikit tuh, walaupun balikan lagi kan. Jadi buat saya sih, my goal in life isn't to maximize happiness, tapi to minimize pain. Tapi semua relationship menurut aku emang susah ya, nggak harus pasangan ya. Dan tadi kayak kamu bilang bisa sama sibling, sama orang tua, sama teman kerja. Itu kan any relationship itu susah.
Cuma intinya kamu sekarang mencoba mengontrol relationship apa yang kamu bisa pilih, yang Bener, yang bisa pilih. Kalau orang lo nggak bisa pilih, mau nggak mau harus jalanin ya kan. Kalau yang ini kan nikah kan, bisa nikah pilih. kerja gitu kan bisa pilih iya. kan. Ibaratnya kayak lu anak sekolah, lu kayak minta lebih banyak PR tuh kayak udah banyak tanggung jawab, gitu lu nambah beban lagi, terlalu gampang hidup gua ya, tambah beban lagi, bikin anak, punya ini keluarga. Kalau yang dengar teman setia yang lagi pada bimbang mau nikah apa enggak jadi nikah sih. Anyway, we have a game. This is called My 911. Ini kita ada situational thing ya. Kamu akan mengambil satu kertas, akan ada satu situasi di mana you have to call someone dengan situasi yang kita hadapin. So I want to know your 911 in different situation. Gitu. So you choose one. Oke. Tante minta beliin ular buat koleksi dan dijadiin tas buat mama. Ini tante berarti my aunt boleh dong? Itu berarti kamu telepon siapa? Kuku. My aunt. Malah ya. Coba kita lihat. Ini emergency-nya nggak ada yang ngangkat ya? Ya satu keluarga memang cuek semua kan. Sean doang, nggak usah diangkat. Cuman cari kalau butuh doang. Nggak ada semua. Wah kasihan banget. Kasihan banget. Papa ya? Diangkat nggak? Coba ya, Papa coba aku pengen ya. tahu siapa yang ngangkat ya dari semua your emergency. Gak apa-apa, saya udah. Makanya harus biasain hidup sendiri. Jadi nggak tergantung orang. Kayak gini nggak tersinggung. Cuma kamu tiba-tiba pingsan ini bukan pingsan, tiba-tiba jatuh butuh ini. If it's time to die, it's time to die. Oh my god. Nggak diangkat juga. Buset, Papa aja nggak angkat, bener-bener nih. Oh my god. Wah nggak diangkat. Mungkin lagi main golf dia. Ya udah, oke, kita sekarang tahu emergency dia semua nggak ada yang reliable. Emergency. I think if I call my manager, he'll answer. Okay, Sean, so that was very fun. Thank you. Great knowing you. Bener ya, kamu begitu punya pacar kamu datang ya? Nggak ada sembunyi-sembunyiin dari kita ya? Cuma dari pengalaman kemarin incognito aja ya. Gue jalan sama cewek aja dibilang pacaran gitu kan. Oh iya. Susah jadi public figure ya gitu. Gue kayak foto sama cewek aja dianggap pacaran, padahal kan bisa aja enggak. Bisa aja TTM doang atau cuma jalan. Suka dijodohin nggak sama siapa gitu? Maksudnya sama netizen atau your pernah, friends? Kemarin netizen pernah ya 2 kali. Sama siapa? Kemarin sama ya mantannya Kaisang ya waktu itu. Oh. Ex ya kan pernah. Terus sama ada anak pendeta lah pernah. Nah itu anak pendeta gue nggak pernah mau sentuh ya. Dosanya 2 kali lipat soalnya. Anyway teman setia, so that was Nicholas Sean yang ada juga di Comel, ada juga nanti berikutnya kita akan undang dia lagi. Mungkin nanti ada fighting lagi, we don't know. But thank you, thank you. Your views are very enlightening for me. Beneran. So thank you. Jangan lupa nonton acara-acara Tias Media yang lain and see you in the next episode.